Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi-materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar. Pada video kali ini kita akan membahas contoh dan pembahasan dari soal dinamika rotasi. Soal yang nomor pertama. Terdapat sebuah batang homogen A dan B dengan panjang 30 cm dikenai beberapa gaya seperti tampak pada gambar berikut. Yang ditanyakan adalah yang pertama besar momen gaya terhadap pusat massa, yang kedua adalah momen inersia batang jika sumbu putarnya 1/4 dari kiri batang. Mari kita selesaikan dulu yang nomor A. Oke, yang A, yang ditanya adalah momen gaya. Kalau kita lihat dari gambarnya, ini ada 3 buah gaya, maka akan ada 3 momen gaya. Oleh karena itu, besar momen gaya yang bekerja pada batang, kita dapat peroleh sigma torsi sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah dengan torsi 3. Nah, torsi ini adalah R cross F. Nah, mari kita lihat sumbu putarnya ada di pusat massa. Kalau misalkan ini batang homogen, maka pusat massanya adalah di tengah-tengahnya, di tengah-tengah batangnya. Kita misalkan ini tengah. Nah, kemudian kita lihat dulu jarak dari F1 untuk torsi 1 berarti R1 dikali dengan F1. Nah, R1-nya itu berarti jarak dari F1 ke sumbu putar. Karena sumbu putarnya di tengah-tengah, maka jaraknya adalah 15 cm berarti ya. Tinggal dibagi 2 yang 30 cm ini. Berarti yang torsi 1 ini adalah 15 cm. Kita rubah ke meter, berarti dikali 10 pangkat min 2. Kemudian F-nya adalah 6 Newton. Nah, kita lihat yang torsi yang pertama ini, dia arah putarnya ini searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Di sini kan tadi sumbu putarnya ya di tengah-tengah. Nah, kalau misalnya kita putar dengan arah gaya seperti ini, maka si batangnya itu akan berputar berlawanan arah jarum jam. Maka kalau berlawanan arah jarum jam, tandanya negatif. Jadi perjanjian kita ketika berlawanan arah jarum jam, maka bernilai negatif, dan jika searah jarum jam, maka dia bernilai positif. Nah, kemudian yang kedua ini ada F2 sama dengan 10 Newton. Namun F2 ini membentuk sudut tertentu. Nah, bisa dilihat di sini sudutnya 30 derajat. Kalau misalkan membentuk sudut seperti ini, kita harus proyeksikan terlebih dahulu ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X, sumbu Y-nya kita bikin sendiri. Ini misal sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kita proyeksikan dulu ke sumbu X. Nah, di sumbu X ini kita dapat Fx. Fx ini besarnya adalah F2 sin dari 30 derajat. Nah, kalau yang ini ke Fy, berarti ini Fy sama dengan F2 cos 30 derajat. Nah, sekarang kita tinjau kira-kira gerakan yang mana, gaya yang mana yang bikin si batangnya muter. Nah, coba kalau kita lihat Fx. Fx itu arahnya ke kanan dari batang. Kalau kita tarik dengan gaya Fx, si batangnya ini tidak akan muter, tapi dia berpindah gitu, dia tergeser ke kanan. Nah, kita coba lihat yang Fy, dia arah panahnya ke bawah. Nah, kalau kita tarik dengan gaya Fy ini, si batangnya dia akan muter. Muternya akan searah jarum jam, maka dia akan positif berarti nilainya. Berarti R-nya adalah jarak dari gayanya ke sumbu putar. Nah, karena diketahui nih, dari sebelah sini sampai ke gaya F2 ini 20, maka sisanya ke sini adalah 10. Nah, berarti dari sini ke sini 5. Jaraknya adalah 5,
kali 10 pangkat min 2 dikali dengan Fy berarti 10 cos 30 derajat. Nah, kemudian yang ketiga, torsi yang ketiga, gaya yang diakibatkan oleh F3. Nah, F3 ini arahnya sama dengan Fx. Dia ke sebelah kanan. Berarti kalau kita tarik menggunakan gaya F3, si bendanya ini tidak akan berputar, tidak akan berotasi, tapi dia berpindah. Maka yang F3 ini tidak menghasilkan torsi, maka nilainya adalah 0. Nah, dari sini kita dapat ini 15 kali 6 minus 90 kali 10 pangkat min 2 plus dari 5 kali 10 pangkat min 2 10 cos 30 itu setengah akar 3 ya. Ini adalah setengah akar 3. Nah, ini kalian tinggal hitung saja nilainya berapa ya. Kemudian yang B. Yang B ini adalah momen inersia batang. Momen inersia batang ketika sumbu putarnya 1/4 dari kiri batang. Nah, berarti 1/4 dari kiri batang. Misal di sebelah sini ya. Ini adalah 1/4 L-nya. Nah, kan kalau misalnya ditanya soal seperti ini, ditanyakan momen inersia ketika sumbu putarnya bukan yang diketahui. Biasanya diketahui di tabel dari momen inersia benda tegar itu di tengah-tengah atau di pinggir batang. Nah, kalau ini kan tidak tahu karena jaraknya dari 1/4 di sebelah kiri batang. Kita bisa cari dengan inersianya, itu adalah inersia di pusat massa ditambah dengan md kuadrat. Dengan d-nya itu jarak dari sumbu putar yang awal ke yang baru, begitu. Nah, I di pusat massa itu untuk batang homogen itu 1/12 ml kuadrat. Nah, kemudian ini M, D-nya adalah jarak dari pusat massa ke sumbu putar yang baru. Ini sumbu putar yang barunya. Berarti kalau ini 1/4, kita katakan ini 1/4-nya juga ya. Ini 1/4, kan ini juga 2/4, ini setengahnya. Nah, segini. Oke, berarti kita bisa tuliskan ini 1/4 L kuadrat. D ini jarak dari sumbu putar yang awal ke sumbu putar yang baru, begitu. Kuadrat. Berarti ini 1/12 ml kuadrat ditambah dengan 1/16 ml kuadrat. Nah, dari sini kalian bisa bisa dijumlahkan, samakan penyebutnya 48, ini 4 ditambah 3 ml kuadrat. Ya, ini bisa disamakan penyebutnya aja. Nah, kalau misalnya ada angkanya, silakan kalian masukkan angkanya, massanya berapa, kemudian L-nya berapa. Begitu ya. Nah, kemudian nomor yang kedua, pada titik-titik sudut segitiga siku-siku dengan panjang 3, 4, dan 5 cm, ditempatkan titik materi dengan MA 5 gram, MB 10 gram, dan MC 20 gram. Yang ditanyakan adalah tentukan momen inersia titik-titik materi tersebut jika yang pertama adalah, kita langsung jawab saja ya. Yang pertama, sudut rotasi melalui titik A dan tegak lurus bidang segitiga ABC. Kita gambar dulu segitiga ABC-nya. Ini A, B, C. 3, 4, 5. Sumbu putarnya ada di titik A dan tegak lurus dengan bidang segitiga ABC. Nah, kalau ini bisa digambarkan, ini berarti menembus ya, menembus layar kalian. Begitu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah momen inersia. Di sini ada 3 titik, maka momen inersianya itu adalah, kita bisa cari dengan sigma I. Berarti ini ada I dari A, ditambah I dari B, tambah dengan I dari C. Gabungan dari ketiga titik, inersia dari ketiga titik tersebut. Nah, momen inersia sendiri, seperti yang kalian tahu, ini adalah mr kuadrat untuk benda titik.
Untuk benda tegar seperti yang sudah dijelaskan di nomor 1, untuk batang homogen 1/12 ml kuadrat, untuk bola pejal apa, untuk silinder apa. Jadi kalau untuk benda titik kita bisa menggunakan ini. Dan di nomor 2 ini adalah benda titik. Maka kita bisa tuliskan ini berarti MA dikali dengan RA kuadrat. RA di sini berarti jarak dari titik A ke sumbu putar ya. Kemudian MB, RB kuadrat, MC, dan RC kuadrat. Nah, kemudian ini MA-nya adalah 5. Baiknya sih kalian mengubah dulu ya, mengubah dulu satuannya dari satuan gram ke kilogram, sentimeter ke meter. Tapi itu gimana enaknya kalian, mau dihitung dulu, kemudian diubah, atau diubah dulu baru dihitung, itu tergantung kalian. Kalau saya tidak akan diubah dulu, kita langsung pakai yang ini satuannya. Berarti 5 RA. Nah, si titik A ini tepat berada di sumbu rotasinya. Maka jarak antara titik A dengan sumbu rotasi itu adalah 0. Begitu. Kemudian yang MB ini adalah 10 gram, jarak dari B ke sumbu putar. Jarak dari B, titik B ke sumbu putar. Yang ini ya, yang B ke sumbu putar, ini adalah 3. Sumbu putarnya kan di A ya. Berarti ini 3 kuadrat. Kemudian yang MC 20 ya, 20 gram. Kemudian jarak dari C ke titik A berarti ya, sumbu putarnya di A. Ini adalah yang 4 kuadrat. Oke, berarti ini 0 ditambah dengan 90 ditambah dengan 320. Hasilnya adalah 410 gram sentimeter kuadrat. Nah, ini kalian bisa rubah ke dalam kilogram meter kuadrat. Biasanya satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Seperti itu. Yang nomor B. Yang nomor B kita gambar lagi segitiganya. Ini A, B, dan C. 3, 4. Nah, sekarang sumbu putarnya itu adalah garis antara A dan C. Gitu. Nah, momen inersianya itu tetap ada 3 IA ditambah IB ditambah IC. Kemudian MARA kuadrat, MB RB kuadrat, MC RC kuadrat. Nah, tadi MA-nya adalah 5. Sekarang lagi-lagi jarak dari titik A ke sumbu putar itu adalah 0. Karena sumbu putarnya melalui garis antara A dan C. Maka dia 0 kuadrat. Kemudian yang MB. MB-nya 10, RB-nya adalah yang ini. Jarak dari B ke A, yaitu 3 dikuadratkan. Yang C, 20. Nah, RC-nya. Tadi kan sumbu putarnya melalui garis AC. Berarti si C-nya, jarak antara titik C ke sumbu putar itu adalah 0. Karena dia dilalui oleh sumbu putar. Maka hasilnya adalah 90 gram sentimeter kuadrat. Ini jawabannya. Yang ketiga, ada sebuah bola pejal homogen yang masanya M dan jari-jarinya R menggelinding pada bidang horizontal dengan kelajuan 20 meter per second. Kemudian bola tersebut menaiki bidang miring yang sudut kemiringannya adalah 30 derajat. Bila energi yang hilang akibat gesekan dapat diabaikan, maka ketinggian yang dapat dicapai oleh bola terhadap horizontal adalah, mari kita gambarkan terlebih dahulu kasusnya. Oke, awalnya ngambang ya. Awalnya ada bola, dia sedang bergerak dengan kecepatan V sama dengan 20 meter per second pada sumbu horizontal. Nah, kemudian dia menaiki bidang miring dengan kemiringan 30 derajat. Berarti dia ke sini. Nah, ini kondisi yang pertama, ini kondisi yang kedua. Sekarang yang ditanyakan kira-kira berapa nih ketinggian yang dapat dicapai oleh bola terhadap horizontal. Kalau ada kasus seperti ini, kalian bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2.
energi mekanik pada kondisi 1 sama dengan energi mekanik pada kondisi yang kedua. Oke, kondisi yang satunya ini ketika di sumbu horizontal, ketika dia menggelinding. Nah, energi mekanik ini adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Gitu. Nah, sekarang mari kita lihat di kondisi 1. Dia menggelinding dengan kecepatan 20 meter per second. Berarti dia memiliki energi kinetik. Tapi dia ada di bawah, di sumbu horizontal. Dia tidak memiliki ketinggian, maka energi potensialnya adalah 0. Nah, sekarang sampai ke kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua, taruhlah kondisi kedua ini mencapai ketinggian tertentu nih yang diminta di soal ya. Berarti dia sudah berhenti dong. Ya, berarti ini ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh si bola ketika dia melaju pada bidang miring. Nah, berarti kalau misalkan kita anggap di sini dia, maka dia tidak punya energi kinetik. Dia punya energi potensial karena dia memiliki ketinggian tertentu terhadap horizontal. Nah, sekarang karena dia kasusnya adalah menggelinding, berarti kalau menggelinding itu gabungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Maka energi kinetiknya juga dia memiliki energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Sama dengan energi potensial. Nah, dari sini baru kita uraikan nih, energi kinetik translasi itu setengah mv kuadrat ditambah kalau energi rotasi setengah I omega kuadrat sama dengan mgh setengah mv kuadrat tambah setengah. Nah, karena dia bola pejal, inersia bola pejal itu adalah 5/2 mr kuadrat. Omega itu adalah pi per r, berarti ini v kuadrat per r kuadrat sama dengan mgh. Ini ada r kuadrat, ini ada r kuadrat. Oh, ini bukan 5/2, tapi 2/5 ya. 2/5. Di sini ada 2, di sini ada 2. Di ruas kiri ada M, di ruas kanan ada M. Maka kita peroleh setengah V kuadrat ditambah dengan 1/5 V kuadrat sama dengan G dikali dengan H. Setengah kali, setengah ditambah 1/5. Kira-kira berapa ya? Kita samain penyebutnya, 10, 5 ditambah 2 ya. V kuadrat sama dengan G dikali H. Berarti 7/10, V-nya adalah 20 kali 20 sama dengan 10 dikali dengan H. Nah, ini dapat 2, kemudian ini ada 10, 4 dikali 7, 4 dikali 7 sama dengan 28, ini adalah H-nya. Jadi H-nya adalah 28 meter. Jadi si bolanya bisa naik sampai ke ketinggian 28 meter. Di sana dia berhenti sejenak, kemudian dia akan turun lagi. Begitu. Nomor 4. Seorang penali balet dengan tangan terentang berputar dengan kecepatan sudut 5 radian per second di atas lantai mendatar yang licin. Jika momen inersia penari tersebut 60 kg meter kuadrat, maka energi kinetik rotasi penari, ditanyakan energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi. Tadi sudah disinggung, persamaan energi kinetik rotasi itu adalah setengah I omega kuadrat. Setengah momen inersianya penarinya ada nih, 60 dikali dengan 5 dikuadratkan. Berarti ini 30, 25 kali 30, 750. Satuannya adalah Joule. Nomor 5. Bila momen inersia batang homogen dengan sumbu putar di tengah-tengah batang adalah 1/12 mr kuadrat, tentukanlah momen inersia batang bila sumbu putarnya dipindah sejauh 1/4 dari sumbu putar semula. Ini mirip-mirip sama nomor 1 ya tadi ya.
Kita gambar dulu ini batangnya. Katanya dia berarti panjangnya R ya, karena diketahui di pusatnya mr kuadrat. Ini misalkan sumbu putar awalnya yang di tengah-tengah. Di sini tuh inersianya 1/12 mr kuadrat. 1/12 mr kuadrat. Nah, sekarang yang ditanya adalah momen inersia batang bila sumbu putarnya dipindah. Jadi dari sini kita pindah seperempatnya. Mungkin di sebelah sini. Nah, di sini. Ini 1/4 R. Berarti inersianya adalah I di pusat massa ditambah dengan MD kuadrat. I di pusat massanya 1/12 mr kuadrat ditambah dengan M. Jadi dengan 1/4 R dikuadratkan. Maka hasilnya 1/12 mr kuadrat ditambah dengan 1/16 mr kuadrat. Hasilnya adalah 7/48 mr kuadrat. Kurang lebih seperti ini. Begitu. Yang paling kalian harus perhatikan adalah memindahkan sumbu putarnya dan mengetahui jarak dari sumbu putar awal ke sumbu putar yang diminta di soal. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.